Tadi saya melihat tadi ada ya, yang lab kamu bersama dengan orang Muslim ya. Masing-masing mereka pun menjawab seperti yang kamu kata. Ya, memang mereka belum ada ilmu yang cukup, makanya mereka nggak bisa jawab gitu. Hanya satu yang saya tanya sama kamu. Kenapa kamu katakan Muhammad itu adalah Tuhan? Sedangkan saya mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Baik, Karena saya telah bersaksi. Sudah bisa saya jawab? Tunggu dulu. Nah, silakan. Karena saya telah bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, dipercepat ngomongnya. Bu Santimala, silakan dipercepat bicaranya. Sudah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Baik. Kenapa kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan? Baik. Saya jawab ya. Sudah selesai ya? Baik. Baik, ada Al-Quran di situ? Ada di Al-Quran. Oke, tolong bukakan coba di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Surah At-Taubah ayat 31. Ayat 31. Atau surat Al-Jadziyah ayat 31. Sama itu. Terus. Coba yang Al-Jadziyah aja biar lebih ringkas. Surat Al-Jadziyah atau surat ke-45. Surah Al-Jakiyah. Al-Jadziyah, surat yang ke-45. Surah yang 45. Surat Al-Jadziyah. Juz berapa? Surat Al-Jadziyah aja tidak tahu. Jangan cakap macam itu ya. Saya tak suka. Oke, surat Al-Jadziyah. Coba silakan. Surat Al-Jakiyah itu maksud saya juz. Jadziyah. Ke surah dalam Alkitab suci. Surat ke-45. Surah. Ya, kita memang tahu teman-temannya bahwa banyak Islam yang tidak tahu nama-nama surat juga tidak hafal, tapi nggak apa-apa. Kami surat ke surah dalam Alkitab suci. Surah juga tidak hafal, tapi nggak apa-apa. Atau surah yang ke-45. Urutannya, kalau urutan pertama kan Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Yang nomor 45. Yang nomor 45. Ya, sudah ketemu? Apa nama suratnya? Tunggu dulu sekejap ya. Di sini yang Bunda pahami juz 1 ya. Juz 1 surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Juz 2 lanjutan bukan, surah saya nggak pakai Al-Baqarah. saya nggak pakai juz, pakai urutan itu, nomor. Makanya saya cakap tadi juz apa? Bukan juz, nomor urutannya 45. Nomor urutannya 45. Ya. Kalau jadi bangkir nanti Ibu udah dipensiunkan nih. Jangan menghina ya. Sebab saya mempelajarinya hanya pakai juz. Itu masalahnya. Kamu pakai surat. Oke, nggak apa-apa lah. Sabar ya teman-temannya, sabar. Kata Muhammad memang akal wanita itu separuh laki-laki. Nggak apa-apa. Kita sabar. Betul. Jadi kita harus sabar karena Muhammad yang sudah menentukan akal wanita itu separuh. Iya betul, memang betul pun. Akal wanita itu dia satu lelaki, dua wanita, baru dia satu sempurna. Itu baru akal. Jadi satu lelaki, dua wanita, baru sempurna. Sebab wanita itu datang bulan, lelaki tak datang bulan. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Al-Jadziyah. Al-Jadziyah. Surat Al-Jadziyah. Bentar, saya cari juznya ya. Surat berapa sih Al-Jadziyah ini, juz berapa sih ya? Iya, sebentar. Al-Jariyah. Bukan Al-Jariyah, Bu. Aduh, sebentar ya. Enggak jumpa aku loh. Ya surah. Juz berapa? Juz 25, juz 25. Juz 25. Ya. Juz 25. Oh,
Al-Jasiyah. Iya, Al-Jasiyah dari tadi saya bilang apa? Ya, coba dibaca. Nomor 23. Ini sebelum kamu jangan banyak apa saja. Bunda ini ada sedikit kurang pendengaran karena Bunda pakai alat pendengar. Oke. Baik, baik ya. Nomor 23. Nomor 23, Bu. Tunggu saya tengok halamannya 1052. 1052. Kita mempelajarinya itu pelan-pelan loh. Jangan terburu-buru. Saya pun belum menguasai ini Alkitab. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Sabar itu disayangi oleh Allah tahu. Ya, silakan nomor 23. Tunggu. Saya lupakan dulu halamannya dulu. Baru kita cari ayatnya. Ayat berapa? 23. Oh, ayat 23. Oke. Ya, kita bicara tentang Muhammad sebagai Tuhan ya. Baik. Ya. Coba dibaca dulu. Oke, saya baca artinya kah? Artinya silakan. Oke, baca artinya saja ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Lihat keterangan 801. Oke. Sebelum kita ke situ, tunggu dulu, Bunda tengok dulu keterangannya 801 apa itu maksudnya? Silakan. 801. Apa yang maksudnya keterangan itu 801 ya? 801. Sebab ini kita mempelajari Al-Qur'an ini mesti ada penjelasannya. 801 memberi penjelasan Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk yang diberikan kepadanya. Oke. Itu keterangannya itu ya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Baik. Ini apa maksud pemahamanmu? Pemahaman Bunda sudah dapat. Baik. Apa ya? Yang saya tanya begini, Bu. Di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Bukan itu pengertiannya. Coba baca lagi. Tidak memahami. Bukan. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, siapa Tuhannya orang itu, Bu? Dengar dulu. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Oke, sampai sini ya. Siapa Tuhannya orang itu, Bu? Keterangan. Jangan diulang lagi, lihat keterangan lagi. Ini kita kayak dijawab, Ibu. Ibu begini. Dengar dulu saya. Ibu, pertanyaan saya begini. Siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Yang mana? Maksudnya siapa? Maksudnya mana yang mau gue pertanyakan tadi ini? Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul? Itu? Berarti siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Dek, pemahaman saya bukan seperti yang kamu pahami, tahu? Saya nggak nanya pemahaman, saya tanya siapa yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Oke, baca di ayat yang di atas. Baca di ayat di atas. Iya, siapa yang dipertuhan? Baca di atas, jangan baca sepenggal. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Maksud kamu Tuhannya mana yang kau tanya ini? Gimana? Ini pemahaman. Oke, mereka mempertuhan hawa nafsunya nggak di situ? Ya, yang kau pertanyakan ini pertemuan hawa nafsunya itu siapa? Nanti kita berbicara apakah Muhammad itu Tuhan atau tidak. Nanti ke situ kesimpulannya. Saya tanya dulu, mereka mempertuhan siapa di situ? Kau pertanyakan tadi. Mereka mempertuhan siapa?
Bunda, bagi Bunda, Muhammad bukanlah Sebentar Tuhan. dulu, sebentar. Mereka mempertuhan siapa di situ? Ini mengatakan orang yang kafir, orang yang dulu. Iya, orang-orang kafir itu mempertuhan siapa? Ya, tolong buka surah Jasya tadi. Aja sih 23. Silakan pelan-pelan. Karena memang Muhammad tahu bahwa akal wanita itu, terutama orang Islam itu nggak sempurna, separuh otaknya. Makanya pelan-pelan. Ayo. Bahwasanya menurut ayat itu disebutkan tentang keberadaan orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu mereka. Betul? Betul? Terus? Betul atau tidak? Ini yang saya cakap ini siapa yang mempertuhankan hawa nafsunya? Tidak disebutkan di situ siapa yang jelas mereka itu. Betul? Mereka itu mengatakan orang yang dulu, orang yang orang-orang yang dulu, orang-orang dulu mempertuhan hawa nafsu, betul? Orang-orang yang dulu. Oke, berarti ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Macam contohnya macam Fir'aun, dia tak mau dia mengakui. Berarti ada tidak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, Ibu? Ada, yaitu ada. Fir'aun. Siapa Tuhannya mereka? Dia tuh, kalau kau tanya siapa Tuhannya mereka, dia mengaku berarti Tuhannya mereka adalah hawa nafsu, betul? Loh, gimana sih? Pelan-pelan. Mereka mempertuhan hawa nafsunya. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya mereka? Di sini sudah diberi keterangan loh. Iya, siapa Tuhannya mereka, Bu? Itu sesat. Tuhannya mereka siapa? Manalah Bunda tahu siapa Tuhannya mereka yang sesat? Tuhannya mereka adalah hawa nafsu mereka, betul? Iya, hawa nafsunya mereka. Iya, sekarang saya tanya, hawa nafsu itu Tuhan nggak? Hawa nafsu Tuhan? Loh, gimana sih? Hawa nafsu itu Tuhan nggak? Sayang, hawa nafsu itu bukan Tuhannya yang seperti apa yang kau pikirkan. Nah, makanya saya jelaskan. Dengarkan, saya jelaskan. Nih, kalau akalnya sudah separuh, dengarkan. Yang akalnya penuh. Akal separuh mengajarin akal yang penuh. Dengarkan. Jadi kalau kata Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah, betul. Betul bahwa di situ Tuhan di situ artinya bukan Allah, tapi Tuhan di situ artinya sesuatu yang dipatuhi mereka, yang diikuti mereka, yang ditaati mereka, yang mereka takluk kepadanya. Makanya mereka mempertuhan hawa nafsu, karena kepada hawa nafsu itu mereka patuh, tunduk, takluk, mengikuti dan dikendalikan. Betul? Betul nggak? Kalau gitu pemahaman kamu. Ya sudah, silakan. Ya sudah, coba jelaskan apa itu mempertuhan hawa nafsu, coba. Oke, ya Bunda jelaskan ya. Oke ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, kenapa disebutkan mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Itulah yang dikatakan yang tidak mau mengakuinya adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka patuh kepada siapa? Mereka lebih patuh, lebih taat kepada siapa? Dengan kesombongannya. Dia mengaku dirinya adalah siapa? Tuhan. Mengikuti siapa dia? Ya mengikuti kepada dirinya sendiri. Hawa nafsunya, betul? Dia mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Hawa nafsunya, dia merasa dirinya hebat. Hawa nafsunya, betul? Kan aku cakap tadi, hawa nafsu itu adalah kesombongannya. Iya, hawa nafsunya yang diikuti oleh dia, betul? Yang mengikutinya hawa nafsu dia itu siapa? Itu yang Bunda tanya, siapa yang mereka itu? Orang-orang yang mereka disebutkan itu. Aduh, kami ini ya. Aku cakap kamu ya. Oke lah, kita undang dulu Muslim yang mengerti agama Islam ya. Kamu yang tak mengerti kalau ajaran Islam. Oh, gimana sih? Oke, coba buka sekarang. Oke, sekarang kita tambahi surat. Mungkin Anda tidak mengerti. Coba buka dulu surat At-Taubah ayat 31, coba. Iya, surat At-Taubah ayat 31. Ya, surat ke-29. Kamu jangan mengatakan ya, kalau kamu bukan Islam, jangan mengatakan kamu itu sok tahu tentang Islam. Muhammad itu robnya umat Islam, Bu. Ini yang ngakui orang Islam sendiri. Islam? Bagaimana?
Siapa Daman yang umat Islam? Al-Mantiki, petinggi APII. Jangan kau kata orang lain, aku katakan dirimu. Aku tanya dirimu, kamu itu Islam atau Kristen? Jadi APII sesat. Sekarang aku tanya kamu itu Islam atau Kristen? Sesat. Jadi APII sesat. Jangan kau tanya sana, aku tanya dirimu. Berarti Zuma sesat. Kamu ku tanya, kamu Kristen kah atau Islam? Saya Kristen, saya pengikut Yesus. Saya tidak mau ngikutin Muhammad yang di kuburan. Udah, stop. Jangan kamu mempertikaikan tentang ajaran yang bukan ajaran kamu. Lu saya menjawab Zuma, menjawab Sidaman, menjawab Riva, menjawab Donditan, menjawab Adi Hidayat, gimana? Dengar dulu. Saya nggak boleh menjawab mereka, gimana? Dengar dulu. Sayangku dengar dulu ya. Coba buka dulu At-Taubah 31 Ini antara kau dengan Bunda. Ini antara kamu dengan Bunda. Ya, silakan Bu. Coba At-Taubah 31 coba baca dulu. Iya, At-Taubah 31 ya. Ini antara kau dengan Bunda ya. Jangan dikaitkan orang lain. Takut nanti dimarahin Cuma. Takut jangan dikaitkan orang lain ya. Itu antara kita saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menyaksikan antara kau dan aku. Dia tidak akan siapapun yang kau bilang Ustaz Somad ke Ustaz ini ke dia mengatakan. Iya, masalahnya Ibu Santi ini dari At-Taubah saja nggak ketemu. Tunggu dulu, aku kan bersama-sama dengan kamu. Iya, coba cari At-Taubahnya dulu. Kamu di mana? Surat At-Taubah di mana? Sayang, dengar sini ya. Tinggal sini saja Bunda ya, supaya kau jangan jadi manusia yang sombong ya. Kita dalam mempelajari sesuatu pelajaran ini, jangan sedangkan bayi saja lahir ke dunia aja bukan langsung lompat kan gitu. Surah At-Taubah halaman berapa ya? Coba silakan. Halaman 364. Tunggu dulu, 364 ya. Orang buka Al-Quran saja masih. Gimana Ibu mau mengkritik Daman Al-Mantiki, mau mengkritik Wafi, buka Al-Quran aja masih lambat. Sayang, tadi kan kau yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Jadi betul, Muhammad itu Rob kalian. Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan di situ pengertiannya Allah, betul. Kalau Tuhan di situ pengertiannya jabatan, maka jawabannya iya. Dengar ya, Dea. Muhammad itu bukan Tuhan. Percuma Ibu bilang bukan Tuhan. Masalahnya ahli mantik APII sudah mengakui Muhammad adalah Rob kalian. Itu dia. Berarti dia sesat. Kaitkan dia dengan kita. Berarti dia sesat. Itu dah kau kaitkan di sini. Sekarang kita mengatakan Tuhan itu bukan Muhammad. Understand? Berarti dia sesat. Kamu ini. Jangan tuh, kamu masih mengatakan Tuhan. Oke, silakan bacakan At-Taubah 31. Iya itu At-Taubah 31 nggak ketemu itu. Sayang, sambil cakap kamu ini yang mengeledek aja kerja. Coba makanya baca At-Taubah 31 ya baca. Kali kamu. Tunggu tadi halaman berapa tadi? Aku udah jadi gara-gara kamu konsentrasi aku jadi buyar. Buka At-Taubah saja. Udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Sayang, jangan mengatakan ya. 364. Dah, 364. Pokoknya aku minta pertanggungjawaban kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Iya, Muhammad itu adalah Rob kalian. Bukan Rob. Ya makanya coba baca At-Taubah 31. Ayo. 31. Ayat 31 ya? At-Taubah ayat 31. Oke, ayat 31. Silakan. Oke, artinya ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, berarti ada nggak orang-orang yang menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya? Ya, dengar dulu sayangku ada keterangannya. Ini keterangannya 372. Setiap di sini di translate ada keterangannya. Kita baca keterangannya 372. Apa keterangannya? Yo kau ini loh. Kamu ada di situ Al-Quran tafsir Al-Quran? Ada. Ada keterangannya. Ada di dalam Ibnu Katsir ada penjelasannya ada.
Ini ke 372. 372 keterangannya, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Di sini tadi, di situ kan katanya orang-orang alim. Tapi dia orang alim, dia maksudnya mengatakan gini, orang alim ini mengatakan gini, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Membabi buta itu dia tidak mensiasat, maksudnya tidak macam gini lah. Contoh, kalau kita mencari sesuatu, pasti kita akan ingin tahu dari mana datangnya, dari mana datangnya, dari mana datangnya. Baiklah, sudah ya. Jadi mereka mempertuhan alim ulamanya, betul? Itu mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mempertuhankan ulamanya, betul? Ya, orang Nasrani ya, betul. Berarti siapa Tuhannya mereka? Tuhannya mereka? Ya, Tuhannya mereka itu orang-orang pendeta-pendeta itu lah. Iya. Jadi karena mereka mematuhi ulama-ulamanya, taat secara membabi buta, sekalipun mengharamkan yang halal, dia turuti, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka patuh kepada mereka. Makanya Al-Quran membahasakan itu dengan kata-kata mereka menjadikan alim ulama sebagai robnya. Betul? Betul nggak? Para ulama menjadi robnya. Coba dibaca di bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Oke, arbabam itu apa artinya? Arbaban. Di sini dibagi tahu dalam translasi ini arbaban. Kalau ittahazu ahbarahum. Apa arbaban itu artinya? Waruhbanahum. Suruh. Kan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Betul nggak? Di sini bukan selain Allah. Iya, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? Bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke. Nah, kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Robnya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Kalau mana ada kau ya? Baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik. Pantesan kamu masih Islam. Hei, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Iya. Kenapa ibu masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum, dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, Bunda ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya. Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya.
Dek, aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar. Di mana darah Muhammad diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, sudah dengarkan ya. Dengarkan ya. Dengarkan ya. Oke. Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahha. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah? Nabi menyuruh sahabat. Ini siapa nih? Ustaz Somad? Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbak. Jangan ngomong semua Bunda. Abdul Somad sesat. Sesat. Tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Al-Quran. Jadi Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti agama Islam siapa? Bunda. Ibu Septi atau Abdul Somad? Siapa yang lebih paham agama Islam? Ibu Septi atau Abdul Somad? Dengar dulu, dengar ya Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang berarti Abdul Somad sesat. Oke, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi katanya tidak percaya. Ini loh, dengarkan. Makanya. Oke, kita dengarkan dulu sampai selesai saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah. Ulangi dari pertama. Ulangi dari pertama. Buka kuat sedikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahha. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah, jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, percaya? Loh, ini aku makanya saya bilang, kalian itu mempertuhan Muhammad. Tidak pernah berkata macam itu. Loh, baik. Kita kasih yang lain ya. Kita kasih yang lain nih, kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah Ustadz yang lain? Kenapa manusia yang kau? Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya nih. Nih, dengar. Dengar ya, dengar. Dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan ulama jahil. Dengar. Dengar dulu ya. Kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kau jahil bagaimana? Siapa dia? Siapa namanya? Nabi Muhammad itu. Namanya siapa? Kencingnya Nabi suci. Buka. Suaranya kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing. Air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan. Dia nggak sengaja, dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi suci. Aku nggak percaya. Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar, aku dapat giri-giri, nak muntah. Karena meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad.
Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran sesat saya. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Oh. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini palsu, berarti ini palsu ini, bohong-bohong berarti ini. Hadis palsu. Wow, kalau merugikan palsu. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Berat, saudara-saudara. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita kasih naik satu muslim ya. Yang ku imani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu muslim. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Kita konfirmasi ini. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Dia jijik sama darah. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun, aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus setelah aku cakap. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? Rijal, jangan. Sebentar. Rijal, kutanya dulu Rijal. Betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar aku. Kali membentur-benturkan. Kau saya jangan nggak membentur-benturkan. Nggak. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan, Bunda begini Bunda. Bunda, geli aku. Apa yang Bunda ilmui, apa yang Bunda ketahui, amalkan semua yang Bunda ikuti itu, yang Bunda pelajari itu. Tetapi jangan Bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran Bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang Bunda pahami, apa yang Bunda pelajari, ikuti. Karena ada dalilnya. Jadi, Bunda hanya ikuti yang Bunda imani, yang Bunda percaya. Yang apa kata Rasulullah yang dalam sini. Oke, darah Muhammad diminum nggak Rijal? Aku udah 58 loh. Darah Muhammad diminum nggak Rijal? Baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh bang. Oke, Rijal. Kutanya dulu sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal. Mau jawab Rijal. Ini terakhir nih. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kuturunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal. Ini Bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena Bunda bukan orang yang ahli suluk, bukan ahli apa ya. Memang Bunda nggak suka ikut ahli-ahli suluk, tahu ya. Nah, jadi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus aku cakap, kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, Bunda terus nggak mau mengikutinya. Iya betul kan? Ayo silakan mungkin ya. Begini Dis, menurut saya enggak, kau jawab dulu, betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. Inilah Rijal ini. Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan kasihan beliau ini sudah berumur Rijal. Sebentar lagi dia sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apa diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat? Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Nggak percaya aku. Sekarang kutanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak percaya aku. Hadis yang sahih benar. Itu adalah Bunda, itu adalah hadis sahih dari mana? Hadis sahih. Oke sayang. Sayang, hadis sahih dari mana itu? Maksudnya riwayatnya apa? Hadis sahih dari mana?
Sahih dari mana? Imam Muslim ke, Bukhari ke, Tirmidzi ke? Aku bacakan ya, Bu. Enggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, Bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Kalian berdebat dulu, kalian berdebat. Dan saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya, silakan. Silakan, Rizal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini, Bunda. Oke. Setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan, Bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang mengatakan bahwa ini aku lagi hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, murtad dari Islam ya. Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad lah. Adalah utusan Allah. Tak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Qur'an. Enggak mungkin, sedangkan Al-Quran tak ada menyuruh. Oke, silakan Rizal, cari Rizal. Ayatnya Rizal, tanggung jawab itu. Dia adalah manusia. Sayang, jangan cakap bawa nama-nama Ustaz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? Jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Balkana nuro, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan ajaran sesat itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak percaya aku, nggak percaya. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, gitu? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, sudah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, ini ulama apa nih? Ulama apa nih? Bakir ini? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Dan baginda Nabi aku tak pernah mempelajarinya. Disentuh oleh api neraka. Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah menceritakan tentang hal itu. Ustaz aku tak pernah menceritakan tentang hal itu. Kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang melempar baginda Nabi dengan panah, ada yang melempar Nabi dengan tombak, ada yang melempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugel gigi baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubaidah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn
sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila man khalaqa damuhu dami falyanzur ila Malik ibn Sinan. Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat. Maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala. Sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan dia kepada musuh-musuhku. Sangat mudah bagi baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi SAW ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka Dia sesat, terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang benar? Darah Muhammad benar diminum nggak? Tuh katanya sesat. Gimana yang benar yang mana? Kalian rapat dulu lah. Muktamar dulu kalian. Dengar dulu Bunda konsili. Kalian konsili dulu konsili. Ini Bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari Ustaz tentang hadis. Tidak pernah situ Ustaz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah masa perang inilah. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar. Baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya, jangan salahin saya. Pernah belajar. Kayak saya. Enggak tahu. Kayak saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Itu memang ajaran-ajaran itu ajaran sesat. Tuh, silakan.